sini targetnya lembaga, betul, ingat-ingat itu biar nggak salah tafsir. Di sini target di jilid 5 itu Al-Qur'an Al-Adiyah. Misalkan Ustadz siapa yang koordinator? Ustadz Mimin misalkan kan, Ustadz Mimin koordinator, ya. Nah, Ustadz Aris muridnya mau tes kenaikan jilid 5, maka dicek pula yaitu target minimal yang ada di lembaga. Betul ya? Jadi dengan nanti di list betul dihitung sesuai dengan tingkat kemampuan pertemuannya. Dalam satu pertemuan kita mengajarkan berapa ayat. Yuk berikutnya, kalau di UMI itu misalkan juz 30, dan juz 30 itu dibagi menjadi 4 lokasi. Ya, ada tahfidz 1, tahfidz 2, tahfidz 3, tahfidz 4. Nah, tahfidz 1 itu mulai dari apa? Yaitu surah An-Nas sampai surah Az-Zalzalah. Gitu ya. Jadi lokasi pertama. Kemudian tahfidz 2 Al-Bayyinah sampai surah Al-A'la. Itu tahfidz 2. Kemudian tahfidz 3-nya surah At-Tariq sampai Al-Mutaffifin. Tahfidz 4 berarti surah apa? At-Takwir sampai An-Naba. Tapi kalau perojaah misalkan ya, bagian tahfidz 1 sudah selesai anak-anak di program kelas kita kelas 1 misalkan. Itu An-Nas sampai Az-Zalzalah. Sebelum masuk tahfidz 2 menghafalnya, mereka harus apa? Tes ke koordinator. Mereka harus tasnif full mulai surah Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ya, murojaahnya ke sana ya, jangan ke sini. Nah, itu harus betul-betul oke. Belum lagi nanti sambung ayat. Sehingga ini lulus bagian pertama, masuk ke tahfidz 2. Nah, itu kalau program tahfidz cocok di lembaga. Sehingga nanti benar-benar mungkin hasilnya. Tidak masalah saja. Terus kemudian ada pun pokok bahasan yang ada di jilid 5. Yang pertama adalah pengenalan cara membaca waqaf. Jadi panjenengan kalau saat kemarin taksim mulai jilid 1 sampai jilid 4 kalau membaca nggak perlu diwaqafkan. Kalau waqaf artinya apa? Berhenti. Maka waqaf baru dipelajari di jilid 5. Kemudian yang nomor 2, pengenalan bacaan bingung. Nah, materi bingung itu seperti apa? Ifa, terus guna, idgham biguna, ikhlas. Oke, betul ikhlas. Terus idgham mutamar bilai atau misli. Terus kemudian ya seputar itu. Ya. Terus itu semuanya dikupas di materi jilid 5. Yang nomor 3, pengenalan hukum lafaz Allah. Maka bagaimana cara mengajarkan lafzul jalalah, baik itu tahrim maupun tarkib. Tapi kita saat mengajarkan nggak perlu mengenalkan anak-anak. Nah, ini dibaca, nggak perlu dihidden saja. Tapi secara praktek sudah wajib tahrim itu. Kenapa UMI itu kok baru dipelajari tajwidnya di akhir? Ya sebenarnya orang jilid 1 sampai jilid 6 kalau dia itu konsisten, master learningnya dapat, itu sudah mentajwidkan bacaan. Ya kan? Dan Al-Quran target 5 juz itu tinggal apa? Menterampilkan saja. Sehingga tajwid itu kan di akhir. Rasulullah kalau talaki ke malaikat Jibril itu apakah teorinya dulu? Ada. Idhar haki ialah tidak ada zaman dulu. Tapi Rasulullah langsung ya alam musafa. Kemudian diajarkan para sahabat. Muncul ilmu tajwid bukan kalangan sahabat, tapi tabi'in baru dibutuhkan. Oh itu namanya idhar. Ini namanya idgham. Nah, biguna dibagi. Dibutuhkan, ya. Oke, selanjutnya
petunjuk singkat ya, setiap nun sukun dan tanwin dibaca dengan yang lama. Itu kata kunci. Ikhwan artinya kan samar, tapi kita mudah kembali ke bentuk umi yang pertama apa? Mudah, supaya framingnya anak itu benar-benar mudah diterima di benaknya. Oh iya, kalau nun sukun atau tanwin, wah itu berarti apa? Bingung yang lama. Ya, itu dibagi jadi 5. Mencontohkan kata-kata Allah dengan jelas dan benar. Ajarkan cara membaca Mawati Uswan. Dapat jenengan kemarin waktu jilid berapa itu? 2 ya. Ali jilid 1 ya. Yang halaman terakhir kan ada apa itu? Alif, ba, ta, begitu ya. Nah itu diajarkan supaya panjenengan nanti juga bisa membaca Mawati Uswan itu tidak salah. Yang terakhir, nah disarankan menggunakan alat peraga. Ya, sudah, monggo dibagi dulu, saya tunggu. Absensi sudah berjalan. Yang nggak masuk berapa? 1. Dari namanya warga ulama sing tak mampu. Dapat dibagi jilidnya. Buka halaman pertama, halaman 1. Satu itu sudah punya panjenengan, boleh dikasih keterangan ya. Nanti apa yang saya sampaikan bila mana perlu ditulis, monggo ya. Kurang 2 Ustazah. Kita masuk pada pokok bahasan. Panjenengan di hari pertama pertengahan habis zuhur sampai hari kedua ini pun insya Allah kalau nanti selesai sampai tajwid, maka tugas panjenengan yaitu bagaimana mampu menjelaskan standar bahasa penanaman konsep. Ini kelihatannya sulit, tapi panjenengan nanti sudah terbiasa, itu mudah dipahami oleh anak-anak. Harapan kita itu. Dan membiasakan diri bagaimana saat menjelaskan bahasa-bahasa penanaman konsep. Coba yang pertama bahasa penanaman konsepnya dibaca. Jika huruf terakhirnya berharokat, stop. Perkataan mana? Yang ini ya. Terus, maka waktunya dibaca panjang satu ayunan. Kenapa Umi kok pakai satu ayunan? Nggak pakai ketukan, apalagi alif. Alif itu masih abstrak, paham? Ketukan juga nggak salah, tapi lek 14 itu sudah dijupuk mana ya? 14 dijupuk mana? Akhirnya kan nambah ketukan. Tapi kalau ayunan tinggal diayunkan saja. Bana, tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Standarnya begitu. Tapi panjenengan kalau ngajarkan kepada anak-anak jangan sampai nanti dibiasakan gini-gini. Ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu, sudah pakai apa? Insting. Ya. Nah, pakai insting. Seperti apa ya? Seperti fathah diikuti alif. Kita sudah mengenal fathah diikuti alif di jilid berapa? 3. Betul, 3. Ya, fathah diikuti alif. Kita ini sudah
satu ayunan. Nanti beda pelajaran di tajwid, bukan satu ayunan lagi. Satu ayunan dua ini dibuang dan tidak dipakai lagi, tapi pakai satu alif atau dua harokat. Karena marji atau rujukan di kitab itu nggak ada satu ayunan. Loh, kenapa dijilid kok pakai satu ayunan? Kembali ke mutunya. Pertama adalah gitu ya. Oke, yang pertama jika boleh nanti aja ya. Saya tanya, persepsi yang mana? Aliman. Oke. Sama? Mantap. Sama Fataldo. Laki-laki kalau persepsi yang membaca siapa? Siswa atau murid. Gurunya menunjukkan, ngasih instruksi. Berikutnya, dengan harus dipahami ya, nanti disepakati bahwa ini adalah bulan, ini tanda wakof, tanda panah itu dibaca gitu ya. Oke, saya praktekkan, saya gurunya, panjenengan muridnya. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, sekarang kita sudah masuk Umi Jilid 5. Umi Jilid 5 itu mudah sekali ya. Kalau nggak percaya, yuk baca basmalah bersama-sama. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, yang Ustaz tunjuk silakan dibaca. 2, 3. Aliman. Oh, aliman kan belum tanda wakaf ya. Ini kan masih persepsi, terbawa jilid sebelumnya. Mantap, paham ya? Karena kalau aliman begitu, yuk kita ulang. Ini karena sudah saking cerdasnya muridnya, sehingga langsung dikelompokkan, belum dijelaskan padahal. Yuk, ulang. Yang Ustaz tunjuk silakan dibaca. 2, 3. Aliman. Sekali lagi. Aliman. Mantap. Kenapa kok sekali lagi? Supaya murid semuanya baca. Ada yang belum fokus bisa kok fokus. Paham ya? Gak perlu 3 kali ya, atau seterusnya. Yo, coba anak-anak ada yang tahu ini tanda apa? Belum tahu aku. Kan anak-anak, ya kan? Pasti bulat, Ustaz, lingkaran, Ustaz, bahasa guru. Nah, mulai sekarang kita sepakati ini namanya tanda wakof. Tanda apa? Wakof. Saya kasih apa itu pertanyaan, penguat. Coba dengan praktekan, yuk pelan-pelan. Yang penting dengan paham dan pasti. Baik anak-anak. Ini gak usah bareng-bareng. Ini salah satu aja Ustaz ya. Coba yang terakhir tunjuk satu mar siapa tadi? Ustaz Aririn. Aris, bantu tunjuk yang lain. Monggo. Sebelah kanan kelihatannya. Tunjuk nggak boleh lebih dari 3 detik. Ya, 1, 2. Gak, sudah maju ke depannya. Iya. Sama malaikat deh. Monggo saudara. Pakai bahasa konsep bukan bahasa saja. Ya, yang lain jadi murid menjawab supaya terus respon. Anak-anak yang ustazah tunjuk. Anak-anak yang ustazah tunjuk silakan dibaca. 2, 3. Aliman. Sekali lagi. Aliman. Kalau ini tanda, ini apa ya? Muridnya yang nggak ada apa-apa. Bukan gitu tanya. Ada yang tahu ini tanda apa gitu loh ya. Ini ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Bahaya. Ya pulang coba. Ada yang tahu ini apa? Sekarang. Mulai hari ini kita sepakati ini adalah tanda wakof. Boleh. Apa? Boleh seperti itu, boleh. Ini namanya tanda wakof. Jadi ke nama. Ayo. Ulang lagi coba. Mulai hari ini kita sepakati ini namanya tanda wakof. Dengan
suka ini. Pengen itulah sebenarnya. Kita terus loh ya. Ya, coba ulang lagi. Nah, ini ada tanda apa? Ini ada tanda apa? Jelas, misalkan mulai sekarang kita sepakati ini namanya tanda wakof. Apa anak-anak gitu loh, coba. Dengan ulang kalimatnya. Ini apa anak-anak? Mulai sekarang. Mulai sekarang kita sepakati ini tanda wakof. Apa anak-anak? Tanda wakof. Iya, pintar. Sudah cukup. Baru dijelaskan kembali. Wakof itu artinya berhenti. Apa artinya? Berhenti. Itu namanya stimulus respon, gitu ya. Jangan ambil sendiri kalimatnya kayak ceramah. Anak tahu ya, ini namanya bulat. Bulat itu kita sepakati namanya tanda wakof. Tanda wakof itu artinya berhenti. Lah berhenti itu berarti tidak jalan, ya. Itu belum tahu mereka itu paham. Paham ya? Stimulus respon. Yuk. Saya ambil alih. Tak berikan mulai awal. Anak-anak ya, yang Ustaz tunjuk silahkan dibaca. 2, 3. Aliman. Sekali lagi, kompak. Aliman. Bagus. Ada yang tahu ini tanda apa? Bulan. Oke, lingkaran bulan. Mulai sekarang kita sepakati ya. Ini namanya tanda wakof. Tanda apa anak-anak? Wakof. Iya, wakof itu artinya berhenti. Artinya apa? Berhenti. Oke, berhenti. Yuk dibaca dari depan. Saya ulang ya. Aliman, jika wakof dibaca aliman. Yuk silakan tirukan. 2, 3. Aliman, jika wakof dibaca aliman. Itu belum masuk penanaman konsep, baru masuk penanaman konsep. Nah, jika huruf terakhirnya berharokat fathatain, maka wakofnya dibaca panjang satu ayunan, seperti panjangnya fathah diikuti alif. Paham dari sini? Berapa ayunan? Satu ayunan, seperti panjangnya fathah diikuti alif. Itu bahasa penanaman konsep. Apa mungkin mereka semuanya langsung paham? Tidak kan? Jenengan jangan keburu-buru ke situ, tapi dipahamkan betul. Cari contoh yang spesifik, yang sama. Yuk kita cari yang di bawahnya. Coba Ustadz yang membacakan, anak-anak yang mewakofkan. Siap? Yuk. Autadan, wakofnya autadan. Mantap. Ulban, wakofnya ulban. Ini jangan, karena belum. Urban, wakofnya urban. Asban, wakofnya asban. Masya Allah. Kalau Ustadz membaca asban, wakofnya asfa. Benar atau salah? Coba didengarkan. Ayunannya kepanjangan. Iya, terlalu panjang Ustadz gitu aja, ya kan? Ayunannya kayaknya hampir 1 meter itu kemana-mana ya. Oke. Kalau sudah bisa menjawab berarti mereka paham. Berikutnya pindah ke 1. Selesaikan 1 baru pindah. Yuk. Yang ini silakan bersama-sama dibaca. 2, 3. Kompak. Mantap. Perhatikan nak ya. Jika huruf terakhirnya berharokat fathah panjang, masih ingat fathah panjang? Ya, yang mana? Yang ini ya. Nah, maka wakofnya dibaca panjang 1 ayunan. Berapa panjangnya? 1 ayunan. Ikuti kalimat Ustaz. Batarto, jika wakof dibaca tetap fatarto, begitu ya. Yuk bersama-sama. 2, 3. Fatarto, jika wakof dibaca fatarto. Tidak dirungokkan. Coba ikuti kalimat saya. Fatarto, jika wakof dibaca tetap fatarto. Yuk bersama-sama. 2, 3.
Ya, namanya apa itu? Kalau memunculkan hal yang baru, namanya tidak sesuai. Ya, perhatikan. Fataruko jika wakof dibaca tetap fataruko. Yuk, 2, 3. Jika wakaf dibaca tetap fataruko. Oke, yuk silakan diwakofkan. Ustadz yang membacakan. Ida saja wakofnya. Ida saja. Bagus. Ida yaghsha wakofnya. Ida yaghsha. Fanada wakofnya. Fanada. Dan seterusnya. Tapi kalau mancing apa bahasanya itu kan ngasih contoh, itu harus sempurna kalimatnya, jangan diambil setengah. Contoh setengah itu begini. Misalkan kalimatnya apa? Wa aso, dengan coba Ustadz yang membacakan, kalian yang mewakofkan. So, nggak boleh ya. Nah, atau nada, apanya nggak dipegang, itu berarti nggak sempurna kalimatnya. Yuk, sekarang guru hanya diberikan kesempatan ngasih contoh berapa baris? Kok 2, satu saja. Dibaca berapa kali? 2 kali. Jikalau anaknya ada yang nggak perhatikan, yuk perhatikan. Wal jibala autada wa hadaiqa ghulba. Oke, ada yang belum perhatikan, coba lihat depan. Wal jibala autada wa hadaiqa ghulba. Yuk bersama-sama dibaca sampai bawah. 2, 3. Wal jibala autada wa hadaiqa ghulba wal laili idza saja wal laili idza yaghsha. Dan seterusnya. Nanti kalau ngajar jangan terusnya, tapi wajib sampai bawah. Yuk. Ini saya anggap sama, cuman kata kuncinya berapa ayunan? 2 ayunan. Nah, ini nggak perlu dengan apa? Ada tanda apa anak-anak? Itu namanya pengulangan kalimat yang nggak penting. Paham ya? Karena kemarin anak pasti tahu itu namanya tanda. Wow. Berarti langsung saja. Yuk anak-anak silakan yang Ustaz tunjuk dibaca. 2, 3. Alimun jika wakof dibaca alim. Itu aja. Baru dengan fokus jelaskan ini. Kita huruf terakhirnya berharokat selain fathah dan ada huruf panjangnya, maka wakofnya disukun dan dibaca panjang 2 ayunan. Oke, saya lanjut aja. Ini sama. Nah ini saya tanya, yang ini ada pokok bahasa barunya enggak? Aduh, enggak ada. Dengan tulis di bukunya masing-masing. Berarti gurunya ngasih contoh berapa baris? Gurunya kan kalau misalkan ini enggak ada pokok bahasa baru di alat peraga, gurunya ngasih contoh berapa baris? 2. Kenapa? Sepasang nada. Itu ya. Kalau yang tadi kan 3. Coba. Jawabnya. Di sini apa? 1 pasang nada. Ini rendah, ini naik. Ini langsung 2. Oke. Kayak ada impor yang tadi. Ada impor itu. Untuk tahap ini bagi siswa ada mat wajib ini. Mat wajib. Mat wajib ini. Itu baru. Ini Atau di jilid 4 sampai jilid 3. iya. Takut. Bareng pas. Oke. Pas sampai konsentrasi sudah ya kan coret panjang gitu ya. Nah kita membahasnya fokus. Bahasanya coret panjang ya.
Walaupun kok kita tahu itu mat wajib mat jaiz dilahirkan saja, tapi sejak dibahas di berarti menjadi apa? Persepsi sudah persepsi. Apa nggih? Yo lanjut. Mana tadi? Yo. Misalkan dengan pertemuan alat peraga di sini, ya. Terus, oke, ngomong. Oh, di awal tadi kan. Nah, jadi ya, kita ulang ya, coba pengenalan cara membaca waqaf, pengenalan membaca bacaan dengung, pengenalan hukum lafaz Allah. Kalau disederhanakan di sini itu kira-kira apa yang sudah diingat? Pengenalan bacaan dengung gitu kan. Jilid 1 fathah, 2 selain fathah, 3 mat, 4 ditekan, ya sukun dan tasdid, 5 dengung. Apa nggih? Yuk lanjut. Ya berikutnya, mana berikutnya tadi? Ini umum masih apa? Ketemu halaman yang nggak ada pokok bahasan baru. Terus standarnya guru seperti apa? Misalkan dengan bawa alat peraga, pokok bahasan barunya nggak ada, maka guru wajib hukumnya membacakan dulu langsung 2 baris, gitu ya, tanpa satu baris diikuti dan seterusnya. Cukup 2 baris saja, karena materinya masih sama dengan materi yang sebelumnya. Yuk kita contohkan. Anak-anak, alhamdulillah kita sekarang masuk di alat peraga halaman 3. Hari ini materinya masih sama dengan yang kemarin, ya, masih cara yang mewakafkan. Sekarang kita contohkan. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. Bisa ya? Yuk bersama-sama. 2, 3. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Dan seterusnya wajib sampai bawah. Habis itu ngapain kalau sudah sampai bawah? Dibuka halaman 20. Habis halaman 20 evaluasi buku jilidnya. Oke. Nah ini masih materi cara mewakafkan, cuman berbeda dengan yang sebelumnya. Yuk. Persepsinya mana? Ustaz-ustazah usul sama kusri. Nah, maka bahasa penanaman konsepnya ini yang saya maksud. Nanti kita kirim filenya dengan fotokopi, digunting, ditempel di sebelah sini di alat peraga supaya panjenengan nanti cepat hafal, gitu ya. Yo, silakan yang mau mencoba, saya tunjuk temannya salah satu. Dari balik belakang. Pengen maju. Ya, itu. Siapa namanya? Yang ditunjuk. Oh, ini. Ya, silakan saja. Maju ke depan aja biar tahu ya nanti secara apa praktek. Tinggal baca di sini sudah lengkap. Ya. Oke, nama di sini ada. Oh, ya. Go. Baik anak-anak, kita masuk di halaman 4. Ya. Tolong dibaca yang Ustazah tunjuk. Terlambat. Iya, telat. Tolong dibaca yang Ustazah tunjuk. Rusulun. Ulangi. Rusulun. Sekali lagi. Rusulun. Yang sudah. Langsung. Oh iya. Jika Oh iya. ya. Jika waktu Jika kamu dibaca
sesuai sama bahasa yang digunakan. Makanya ini loh ya, yang saya bayangkan ketika menghadapi anak-anak insya Allah nanti tidak sesulit ini ya. Tapi perlu didampingi supaya terampil. Ini kan bahasanya apa? Jika huruf terakhirnya berharokat fathatain, ya kan? Selain fathatain dan tidak ada huruf panjangnya, itu terlalu ribet. Iya. Siapa yang menyusun ini ya? Tak kasih yang sederhana, oke? Oke, tak kasih sederhana. Nah itu yang real, ideal itu ada di file, Ustaz. Nanti dibantu ngirim, Ustaz ya. Di grup. Langsung saja. Jika huruf terakhirnya berupa sudah tahu tadi belum? Belum. Nah, dhammatain jika dibaca waqaf maka dibaca apa? Diganti suara sukun. Itu aja ya. Oke, coba tak praktekkan saja. Ya nanti ikuti saya ya. Jangan simak dulu. Anak-anak yang Ustaz tunjuk silakan dibaca 2, 3. Hotel Lun atau Lun? Nah, itu namanya parti waspadar. Teliti, waspada, gas, digas, bubar. Bukan, digas apa? Tegas. Jangan harus memasang telinga baik-baik. Oh ini kok miring. Kan kelas jilid berapa ini? 5. Seharusnya ada yang miring-miring karena miring dibahas di jilid 2. Nah, diberantas di jilid 2. Yuk. Yang Ustaz tunjuk silakan dibaca 2, 3. Rusul. Sekali lagi kompak. Rusul. Masya Allah. Jika waqaf dibaca perhatikan Ustaz. Rusul. Saya ulang. Rusulun. Jika waqaf dibaca rusul. Yuk bersama-sama 2, 3. Rusulun jika waqaf dibaca rusul. Oke, tak cek. Ini namanya boleh ngecek ngambil sampel. Dibaca nah, rusul coba. Nah, gitu ya. Ustazah. Ya. Masih gak boleh ya, Pak? Ibaratnya dia di tempat rusul dikembalikan. Rusul gitu loh. Kan al rusul. Ya, ulang. Oke, berikutnya. Nah, masih diam di tempat. Rusul. Nah, ya Ustazah. Rusul. Masih tertahan. Nah, kebablasan. Dengan ya rusul. Apa? Nah, masih tertahan. Al. Nah, itu ya. Nanti jenengan kalau ngajar harus tepat di situ. Kalau tidak